Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Demisari, NPM 1840101048, Prodi Aquacultur Lokal B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah parasit dan penyakit ikan. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu parasit Platyhelminthes dan parasit jamur. Parasit Platyhelminthes adalah parasit yang tergolong cacing yang berukuran kecil. Parasit Platyhelminthes memiliki 4 kelompok, yaitu Monogenia, Digenia, Trematoda, dan Cestoda. Parasit Platyhelminthes terdiri dari endoparasit dan ektoparasit, sama halnya seperti parasit protozoa. Endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian daging, pembuluh darah, jantung, ginjal, dan organ tubuh dalam lainnya. Sedangkan ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari inang atau hospes yang terinfeksi. Biasanya terdapat pada bagian luar kulit seperti insang, bagian mulut, dan tubuh pada ikan. Diplozoonosis, parasit ini termasuk cacing monogenea dan sangat dikenal dengan Diplozum paradosum dengan ukuran 4-5 mm, namun ada juga yang berukuran 11 mm. Bentuk tubuh seperti X dengan 2 kepala, 2 kaki, dan menempel pada insang. Penyakit yang diakibatkan oleh parasit ini tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernafasan pada ikan. Siklus hidup Diplozum atau cacing kembar dari telur dengan ukuran 0,1 sampai 0,2 mm dan berbentuk benang-benang pada insang ikan. Kemudian membentuk larva, selanjutnya dewasa dan berenang bebas untuk infeksi inangnya. Selanjutnya itu diplostomatosis. Parasit ini digolongkan dengan cacing Trematoda atau Digenia. Parasit ini menginfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dan dalam waktu 10 hari dapat menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, atau langsung ke mata. Penyebaran melalui burung bangau atau burung air yang memakan ikan terinfeksi kemudian berkembang di dalam perutnya, kemudian bertelur dan keluar melalui feses, jatuh ke tanah dan dimakan oleh siput dan menjadi inang perantara. Selanjutnya itu Dactylogriliasis. Gejala dari diplostamiasis adanya bingkil kecil dan coklat pada beberapa bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut serta bawah lapisan otot. Penularan mirip dengan parasit diplostomatosis melalui inang perantara yaitu siput. Perbedaannya hanya pada telur yang ditempatkan di perairan yang dimanfaatkan oleh siput air kemudian dimakan oleh ikan. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Pencegahan dapat dilakukan dengan pembersihan wadah pemeliharaan. Materi selanjutnya yaitu parasit jamur. Jamur merupakan nama lain dari fungi yang mempelajari tentang mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saprofit. Namun beberapa jamur bersifat sebagai parasit. Jamur memiliki manfaat sebagai fermentasi alkohol, pembuatan tempe, dan menghasilkan antibiotik. Selain memiliki manfaat,
Jamur juga bisa merugikan dengan menjadi penyakit. Adapun parasit jamur pada ikan yaitu Saprolegnia dan Trichodia. Saprolegnia menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, sehingga memicu datangnya bakteri atau parasit lainnya. Saprolegnia menyerang ikan air laut dan air tawar. Ikan yang terkena parasit jamur Saprolegnia akan menimbulkan gejala seperti kapas berwarna putih sampai coklat keabu-abuan pada tubuh ikan tersebut. Trichodia hanya menyerang ikan air tawar. Populasi Trichodia akan meningkat ketika musim peralihan dari musim panas ke musim hujan. Ikan yang terkena gejala Trichodia akan mengalami iritasi kulit, produksi lendir berlebihan, insang pucat, nafsu makan menurun, sirip ekor rusak dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler pada sirip pecah. Baiklah, sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.